Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang di A Rainbow. Hari ini aku akan cerita tentang sebuah buku yang sebenarnya sebagian isi bukunya udah aku ceritain di episode sebelumnya nih. Kalau teman-teman belum nonton, bisa cek di link di atas. Aku akan sertain linknya. Jadi buku yang aku rekomendasikan untuk teman-teman baca hari ini adalah yaitu bukunya Smarter, Faster, Better dari Charles Duhigg. Nah, kalau teman-teman udah pernah nonton video aku yang review tentang bukunya Charles Duhigg yang sebelumnya, The Power of Habit, teman-teman mungkin gak asing ya dengan warna covernya yang kuning ngejreng gini, karena bukunya Charles Duhigg yang sebelumnya, yang The Power of Habit, juga warnanya kuning ngejreng gitu kan. Jadi ketika di toko buku ada buku-buku di bagian kategori self development atau psikologi ya, biasanya cering ada warna kuning nih. Ini biasanya buku-buku yang menarik untuk diambil dan dilihat kira-kira bagus atau enggak isinya gitu sebelum kita beli. Nah, buku ini sebenarnya membahas tentang di kehidupan kita itu sebenarnya ada banyak hal yang bisa diperbaiki gitu. Di dalam tanda kutip diperbaiki ya, yang bisa dipersingkat, yang bisa dibuat menjadi lebih efektif biar hasilnya tuh jadi better, jadi lebih baik, dan akan lebih cepat untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, kalau teman-teman sudah pernah baca buku Charles Duhigg yang sebelumnya, yang The Power of Habit, teman-teman mungkin gak asing dengan gaya menulisnya penulis ini. Charles Duhigg itu suka banget menulis dengan gaya narasi gitu. Jadi ketika baca buku ini, teman-teman gak akan langsung menemukan misalnya di poin pertama teman-teman harus A, harus B, harus C, enggak. Teman-teman di sini akan diajak untuk menyelami cerita-cerita yang disuguhkan dari penulisnya. Nah, buku ini dibagi jadi 8 bab. Ada bagian motivasi, tim, fokus, menentukan tujuan, terus mengelola orang lain, membuat keputusan, inovasi, dan menyerap data. Jadi ada 8 bab. Nah, di setiap babnya ini menariknya Charles Duhigg itu nggak dengan gamblang menulis apa yang harus kita lakukan, tapi penulisnya ini mengajak untuk kita memahami cerita-cerita orang lain. Ini kisah-kisah nyata yang dirangkum gitu, dan di deliver ke kita tuh dengan menyenangkan gitu menurut aku. Karena ada beberapa cerita, kalau misalnya kita baca cerita-cerita tentang biografi atau kisah nyata, biasanya alurnya tuh lurus gitu kan. Tapi di sini menariknya tuh alurnya nggak lurus, tapi tumpang tindih gitu. Jadi misalnya ada 3 cerita, dan 3 cerita itu diceritakan sekaligus, tapi alurnya maju mundur. Tapi kita nggak akan bingung kok ini ceritanya siapa dan alurnya gimana gitu, karena keren sih cara penyampaian ceritanya Charles Duhigg. Nah, setelah di 8 bab sebelumnya, penulisnya menyampaikan cerita-cerita yang sesuai dengan topik-topik yang diangkat. Terus menariknya nih, di bagian terakhir, ini di luar bab 8 tadi ya, 8 bab yang utama tadi, ada bagian panduan cara menggunakan untuk para pembaca. Jadi karena ini kan sebenarnya kalau kita lihat di judulnya Smarter, Faster, Better, mungkin kita akan berpikir, jadi apa yang harus kita lakukan gitu kan, next stepnya kayak gimana nih gitu, kita harus ngapain gitu setelah baca buku ini. Dan setelah kita baca berbagai kisah dari 8 bab tadi, yang kita tuh kayak diajak masuk ke dalam ceritanya dan diajak berpikir, oh ternyata kayak gini ya, oh ternyata kalau kayak gini hasilnya kayak gini gitu. Jadi kita diajak berpikir sesuai dengan alur kisahnya gitu sampai ke bab ke-8. Itu yang menarik sih. Jadi pemahaman kita tuh dibangun pelan-pelan dari kisah-kisah yang diangkat sama penulisnya. Nah, di bagian terakhir ada gimana cara kita memahami buku ini. Sebenarnya maksudnya apa sih kalau misalnya kamu belum paham dari kisah yang sudah disampaikan di bab sebelumnya. Nah, di bagian ini penulisnya langsung nih ngasih secara gamblang, ini nih yang harus kamu lakukan gitu. Dan yang aku suka di sini dibagi penjelasannya tuh nggak panjang-panjang, nggak sepanjang seperti bab-bab yang lain, tapi di bagian itu benar-benar detail apa yang harus kita lakukan, step by stepnya gimana. Dan yang paling penting adalah ada contohnya dari apa yang sudah dilakukan secara real oleh penulisnya. Sebagai bukti realnya ya, saking realnya tuh bahkan ada foto
coret-coretannya beliau gitu untuk untuk menunjukkan bahwa ini loh proses berpikirnya, ini loh proses bagaimana kita mengimplementasikan hal-hal yang sudah disampaikan penulisnya di buku ini kayak gitu. Nah, karena aku sudah sempat menceritakan beberapa bagian di judul sebelumnya, teman-teman bisa cek tentang goals ya, tentang kenapa sih SMART goals itu nggak efektif dan gimana cara membuatnya menjadi lebih efektif gitu. Itu ada di video sebelumnya, bisa dicek aja di atas. Nah ini nih yang belum sempat aku ceritakan di video sebelumnya, yaitu tentang gimana caranya kita menyerap data lebih baik. Itu ada di bagian akhir-akhir di bab 8 gitu. Nah ketika kita dapat suatu informasi, kita cuma sampai tahap tahu gitu. Nah gimana caranya kita bisa memperkuat taunya kita itu dengan cara, di sini ada berbagai cara, bisa dengan menjelaskannya lagi ke orang lain, bisa dengan melibatkan pengetahuan yang baru kita dapatkan itu lebih dalam. Maksudnya melibatkan tuh gini, kadang kita ketika kita baru tahu tentang sesuatu, kita cuma sampai tahap mencatat aja. Kayak oke, aku tahu misalnya, aku tahu cara ngedit video yang bagus kayak gini, aku cuma catat aja. Tapi kalau aku nggak langsung praktekin saat itu juga, akan beda pemahaman aku ketika dibandingkan jika aku langsung mempraktekkan itu gitu. Teman-teman mungkin sering yang merasakan ini ketika teman-teman dapat suatu pelajaran yang paling mudah mungkin di kampus gitu ya. Ketika teman-teman dapat mata kuliah yang baru, teman-teman ketika dijelasin apa sih ini kok nggak paham gitu. Tapi setelah teman-teman coba olah lagi, dibuat lagi mind mapnya, dipahami lagi, atau kalau misalnya praktikum lewat praktikum gitu, akhirnya jadi lebih paham, ya nggak sih? Nah itu adalah salah satu cara yang bisa kita terapkan ketika kita mendapatkan informasi baru dan pengetahuan baru, biar pengetahuan yang kita dapatkan itu nggak sia-sia gitu, nggak cuma sampai sekedar tahu. Karena kalau cuma sekedar tahu tuh ngambang gitu di otak, istilahnya tuh di otak tuh nggak terikat dengan kuat. Nah gimana cara mengikatnya? Itu salah satunya dengan cara melibatkannya lebih dalam kayak gitu. Nah buku ini sebenarnya diterbitkannya udah cukup lama ya, tahun 2016, tapi ini aku baru baca di tahun 2019 gitu. Ini cetakan keempat, ini buku yang aku punya ini cetakan keempat di 2019. Buku ini ada 387 halaman. Sebenarnya 387 halaman mungkin kalau dilihat kayak wah banyak nih, wah tebel nih gitu. Tapi sebenarnya ceritanya bacanya tuh ringan gitu, karena tadi kataku tadi karena 8 bab utamanya itu justru isinya kisah-kisah cerita gitu. Kayak kita diajak menyelami kisah-kisah itu dan sedikit demi sedikit kita akhirnya paham maksudnya tuh apa sih gitu. Nah, kalau teman-teman mau baca buku ini silahkan langsung cek aja di toko buku. Jadi ini bukan cuma tentang mengubah diri kita, tapi juga mengubah tim agar dari sibuk menjadi produktif gitu. Karena ada perbedaan ya antara sibuk dan produktif. Gitu teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan episode hari ini. Mudah-mudahan teman-teman setelah dengar video ini bisa langsung baca bukunya, biar teman-teman tahu apa yang aku maksudkan. Dan biar teman-teman merasakan juga feel-nya diantar ke pemahamannya lewat cerita-cerita yang disampaikan oleh penulisnya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah, assalamualaikum.